Halo semua, kami dari kelompok pertama untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai personal planning and recruiting. Sebelum masuk ke dalam video penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Angelina dengan NPM 2061803. Di dalam video nanti, saya akan menjelaskan bagian teknik-teknik yang digunakan dalam proses perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama saya Hukianto dengan NPM 2061833. Dalam videonya nanti, saya akan menjelaskan bagian membentuk perencanaan yang efektif. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Septokianti dengan NPM 206-12849. Nantinya, saya akan membahas mengenai sumber kandidat internal dan kandidat eksternal dalam perekrutan perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Widiateng dengan NPM 206-12861. Dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan mengenai alasan perusahaan kami merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Tanti dengan NPM 206-12865. Nah, nantinya dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan application form bagi seorang manajer serta kesimpulan dan juga benefit dari mengikuti kelas manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Sebagai pembukaan, dalam membahas mengenai personal planning dan recruiting, agar lebih mudah untuk dipahami, kami menggunakan sebuah contoh perusahaan yang kami namai PT Polwan, di mana PT Polwan ini merupakan sebuah perusahaan dagang yang telah mendistribusikan produk minyak sawit selama 3 tahun. PT Polwan ini sudah mempunyai lebih dari 4 cabang yang bertempat di Kota Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Mempawah, serta kantor pusat PT Polwan sendiri berada di Kota Pontianak. Dalam waktu 3 tahun berjalan, manajer kantor pusat PT Polwan mempelajari tentang peningkatan produktivitas dalam perusahaannya dalam periode tahun tersebut, sesuai dengan teknik yang digunakan oleh manajer PT Polwan, yaitu teknik analisis tren. Manajer melihat bahwa ada sejumlah besar pelanggan yang berasal dari Singkawang yang juga memesan produk melalui cabang Mempawah karena waktu dan jarak tempuh yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan cabang lain. Maka dari itu, perusahaan berencana memperluas lagi distribusi minyaknya ke kota Singkawang, sehingga para pelanggan di sana dapat lebih dimudahkan lagi. Dalam hal ini, manajer membuat perencanaan angkatan kerja yang dibutuhkan oleh kantor cabang di Singkawang nantinya. Mengikuti cabang lainnya, manajer membuat proyeksi kebutuhan pekerja pada cabang Singkawang sebagai berikut. PT Polwan memerlukan seorang manajer yang dapat dipercaya dan tentunya sudah memiliki pengalaman sebelumnya untuk membantu dalam hal mengelola kantor cabang baru nantinya. Perusahaan juga membutuhkan seorang admin yang akan berurusan mengenai hal pencatatan. Perusahaan juga membutuhkan seorang supir yang nantinya diperlukan untuk mengirimkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya, perusahaan memerlukan seseorang yang akan ditempatkan pada bagian kasir untuk mengelola transaksi jual beli. Kemudian, perusahaan memerlukan 3 orang buruh tetap dalam hal yang menyangkut pekerjaan fisik, seperti mengangkat dan memindahkan produk yang dijual. Karena proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan pada cabang Singkawang sudah dibentuk, selanjutnya manajer akan membentuk perencanaan yang efektif yang akan digunakan untuk merekrut kandidat dengan efektif dan sesuai dengan posisi tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai pembentukan perencanaan yang efektif akan dibantu oleh Hukian. Selanjutnya, PT Polwan akan membentuk perekrutan yang efektif. Tujuannya agar perusahaan dapat menemukan dan menarik pekerja yang tepat untuk mengisi posisi yang terbuka. Terdapat metode seperti piramida hasil perekrutan dan mengorganisasi cara merekrut. Dalam implementasi atau penerapannya, PT Polwan menggunakan metode mengorganisasi cara merekrut. Di dalamnya, perusahaan akan melakukan perekrutan secara sentralisasi, atau dengan kata lain, proses perekrutan akan dilakukan oleh pihak pusat. Perusahaan juga akan bekerja sama dengan penyelia untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam merekrut. Informasi yang dihasilkan memberikan beberapa kriteria penting untuk menentukan sumber perekrutan dari setiap masing-masing posisi, seperti posisi manajer dan admin.
yang memerlukan pemahaman terhadap sistem perusahaan yang merujuk kepada sumber kandidat dari dalam atau internal, di mana kandidat telah paham dan dapat memimpin cabang yang akan dibentuk. Sedangkan untuk posisi kasir dan buruh, perusahaan memilih untuk merekrut dari luar atau secara eksternal, dikarenakan posisi tersebut tidak berkaitan sepenuhnya dengan sistem, serta dengan merekrut dari dalam mengharuskan perusahaan kembali merekrut untuk posisi yang ditinggalkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serita mengenai sumber kandidat dari dalam dan luar dalam perekrutan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber utama kandidat internal dan eksternal dalam perekrutan karyawan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sumber utama kandidat internal terlebih dahulu. Dalam proses perekrutan ini, PT Poil One merekrut dengan menggunakan pengumuman pekerjaan atau job posting. Perusahaan akan mempublikasikan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dengan cara mengumumkannya di papan informasi kantor pusat, yaitu di Pontianak. Proses perekrutan internal ini dilakukan untuk pencarian posisi manajer dan staf administrasi. Hal ini dilakukan secara internal dikarenakan perusahaan merasa kedua posisi tersebut adalah posisi yang penting dan diperlukan orang yang dapat dipercaya untuk mengelola perusahaan cabang. Yang kedua, sumber kandidat eksternal. Penggunaan sumber ini dilakukan untuk pencarian posisi supir, kasir, dan 3 orang buruh tetap lainnya. Pada pencarian sumber kandidat eksternal, perusahaan menggunakan metode rujukan, di mana perusahaan mendengarkan beberapa rujukan dari karyawan yang sedang bekerja ataupun kenalannya untuk mengisi posisi tersebut. Tentunya, dengan rujukan yang diberikan oleh kenalan, kerabat, ataupun karyawan yang bekerja di dalam perusahaan akan lebih memungkinkan untuk menemukan karyawan yang kinerjanya lebih baik dan dapat dipercayai. Selanjutnya, Winda akan membahas mengenai perekrutan angkatan kerja yang lebih beragam. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Namun sebelumnya, kenapa sih keberagaman itu penting? Nah, keberagaman ini sendiri sangat penting bagi perusahaan, karena dapat membuat karyawan bertahan lebih lama di tempat kerja. Oleh karena itu, dalam melakukan proses perekrutan, perusahaan cabang kami memilih merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, baik level permukaan maupun level dalam. Nah, keberagaman pertama ini yaitu dalam mengisi posisi manajer. Posisi ini sangat penting karena kelompok dari individu yang beragam ini akan lebih efektif apabila pemimpin dapat menunjukkan bagaimana sih para anggota memiliki kepentingan yang sama dalam kelompok. Sehingga dibutuhkan manajer yang memiliki sikap bertanggung jawab, dapat bekerja dalam tekanan, tegas, dan logis dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, dalam melakukan perekrutan, perusahaan kami lebih mengutamakan karyawan laki-laki yang cukup dewasa dan masa kerja minimal 4 tahun untuk menempati posisi manajer ini. Namun, berbanding terbalik dengan sebelumnya, dalam mengisi posisi admin dan kasir, perusahaan kami lebih mengutamakan merekrut perempuan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, dalam dunia kerja, karyawan perempuan lebih cocok bekerja dalam bidang ini, yang membutuhkan ketelitian dan kerapian. Untuk pekerjaan ini juga, karyawan perempuan tidak perlu merasa khawatir, karena tidak akan terlalu menyita waktu dan tenaga mereka. Bahkan, kami juga akan memberikan cuti hamil dan melahirkan. Meskipun begitu, khusus untuk posisi kasir, perusahaan kami tidak akan terlalu mempermasalahkan kandidat yang kurang memenuhi standar pendidikan ataupun pengalaman, karena dapat dilakukan pelatihan sesuai dengan perekrutan angkatan kerja bagian merekrut minoritas. Kemudian, untuk posisi buruh, perusahaan kami menentukan kriteria yaitu berjenis kelamin pria, di mana posisi ini memerlukan kemampuan fisik untuk pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan, dan kekuatan. Selain itu, umur untuk pekerjaan ini juga cukup beragam, yaitu kisaran dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda untuk membahas application form, kesimpulan, dan Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai application form, di mana application form ini berguna bagi manajer dalam rangka menentukan kira-kira siapa kandidat karyawan yang cocok untuk lowongan posisi yang ditawarkan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ada beberapa informasi yang biasanya ada dalam application form. Yang pertama, penilaian kinerja karyawan perusahaan pada tahun berjalan. Yang kedua, kemajuan serta pertumbuhan sebelumnya dari si karyawan tersebut. Ketiga, catatan pekerjaan yang pernah dilakukan si karyawan. Dan yang terakhir adalah meramalkan kandidat mana yang sekiranya akan berhasil dalam pekerjaan tersebut. Nah, kali ini perusahaan kami ingin melakukan perekrutan untuk mengisi beberapa posisi seperti manajer, admin, kasir, dan juga buruh.
Oleh karena itu, tentunya ada beberapa kriteria perekrutan yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk manajer. Kami melakukan perekrutan dari dalam dengan alasan posisi ini memerlukan pemahaman mengenai sistem kinerja dari perusahaan kami. Nah, kriteria yang dibutuhkan adalah diutamakan seorang pria, belum menikah dikarenakan harus pindah ke tempat yang jauh, bekerja di perusahaan selama lebih dari 4 tahun, mampu bekerja dalam tekanan, memiliki jiwa leadership, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, posisi admin. Juga dilakukan perekrutan dari dalam dengan alasan posisi admin memerlukan pemahaman mengenai cara kinerja administrasi perusahaan, sehingga diperlukan orang yang memiliki pemahaman akan hal tersebut. Nah, kriteria yang dibutuhkan adalah diutamakan seorang wanita, belum menikah, bekerja di perusahaan selama lebih dari 1 tahun, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, serta memiliki ketelitian dan juga kejujuran. Selanjutnya adalah kasir. Untuk hal ini, kami melakukan perekrutan dari luar dengan alasan posisi ini tidak memerlukan pemahaman yang mendetail mengenai perusahaan kami, serta posisi ini dapat dilatih seiring waktu. Nah, kriteria yang dibutuhkan adalah diutamakan seorang wanita, belum menikah, usia maksimal 22 tahun, memiliki ketelitian dan juga kejujuran, serta dapat melayani pelanggan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah posisi buruh. Untuk posisi ini juga dipilih perekrutan dari luar karena posisi ini tidak memerlukan pengetahuan yang perlu dilatih ataupun dipersiapkan, melainkan yang dibutuhkan adalah kekuatan fisik dan juga etos kerja yang baik. Nah, beberapa kriteria yang diperlukan adalah pria, berumur antara 18-35 tahun, memiliki fisik yang kuat, dapat bekerja dengan jujur, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, menurut kelompok kami, kesimpulan dari materi personal planning and recruiting ini adalah bahwa kami dapat membuat perencanaan angkatan kerja yang diperlukan oleh perusahaan kami, di mana dalam perencanaan tersebut, kami dapat meramalkan kandidat eksternal ataupun internal yang diperlukan, serta kriteria apa saja yang dibutuhkan bagi seorang karyawan untuk mengisi posisi yang kami butuhkan. Selanjutnya adalah benefit. Menurut kelompok kami, benefit dari mengikuti kelas manajemen sumber daya manusia adalah supaya kami dapat mempelajari tentang apa aja sih pentingnya peran dari manajemen SDM ini dalam sebuah perusahaan, yang ternyata sangatlah berpengaruh dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan. Di mana, jika memang kami berkesempatan untuk menjadi bagian dari manajemen SDM ini nantinya di masa depan, maka sedikit banyak kami sudah tahu tentang bagaimana harusnya manajemen ini idealnya dilaksanakan dalam sebuah perusahaan agar memberikan profit bagi mereka. Nah, baiklah, sekian saja video dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua serta Pak Heri selaku dosen dari mata kuliah manajemen SDM atas waktu dan juga perhatian yang telah diberikan untuk menonton video kami. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.